Ya, Tottenham, Chelsea, salah satu partai yang saya kira bisa diprediksi dan salah satu tim yang sama-sama memuncaki 10 besar di Premier League, ya. Dan Tottenham di peringkat 7, Chelsea peringkat 4, ya. Dengan kita akan baca sama-sama statistik kedua tim yang nanti akan bermain, ya, itu nanti jam setengah 11, ya. Tadi saya lupa info, MU nanti main jam 8, ya. Chelsea main jam setengah 11, ya. Jadi kita mau masuk bahas sampai ketemu nanti prediksi skornya berapa. Kita bahas dari Tottenham dulu. Oke. Aku mau lihat Tottenham dulu nih. Ini terakhir pertandingan kemarin main di Eropa, ya. Imbang lawan Stade Rennes, ya. Itu 2-2, ya, bermain di kandang. Ya, memang bermain di kandang Rennes lah. Rennes, ya. Lalu di Premier League terakhir kalah 3-0 lawan Crystal Palace. Dan sisanya win gitu, ya. Jadi dari statistiknya itu kita lihat dulu di Shopway. Tottenham 4 kali main, 3 kali menang, 1 kali kalah kemarin lawan Crystal Palace. 3 kali cetak gol dan kebobolan langsung 3 lawan Crystal Palace, semua kebobolannya, ya. Jadi agregat golnya 0 dan poinnya 9, ya. Jadi kita tahu bahwa statistik dari masalah gol ini itu Tottenham ini kan menangnya 1-1 gitu, ya. Lalu kemarin kalah lawan Crystal Palace, ya, kemasukan 3, nggak nyetak gol. Lalu ketemu Chelsea, ya. Chelsea sekarang di peringkat keempat, 4 kali main, 3 kali menang, sama kayak Tottenham. Bedanya di mana? Chelsea bisa masukin 9 gol dan hanya kemasukan 1. Jadi agregat golnya 8 plus Tottenham 0, ya. Poinnya 10 dan Tottenham peringkat 7, poinnya 9. Jadi hanya selisih 1 poin antara Tottenham dengan Chelsea, ya. Oke, ini nggak jauh beda seperti West Ham melawan MU, ya. Tottenham melawan Chelsea pun sebenarnya sama untuk masalah kekuatan. Jadi sebenarnya Tottenham ini naik, ya, ke peringkat 1. Boleh dikatakan seimbang dengan Chelsea lah, ya, karena Tottenham bermain di kandang, ya. Tapi yang saya katakan bahwa Tottenham ini kemarin habis main di Eropa, sedangkan Chelsea itu bermain di Liga Champions, ya. Tapi ini Chelsea bermain di Liga Championsnya itu tanggal 15, berarti lumayan, ya, 4 untuk jam istirahatnya sama kayak MU, lebih panjang. Jadi saya kira untuk pertandingan nanti malam Chelsea full tim harusnya, ya, dan on fire, harusnya udah on fire karena masalah kecapean saya kira enggak, ya, karena cukup istirahatnya, ya. Kemarin main di tanggal 15 sih Champion melawan Zenit, ya, walaupun skornya tipis 1-0 berkat gol dari Lukaku, ya. Saya lihat itu, ya. Jadi kembali lagi kita bahas Tottenham dulu. Saya jujur untuk lihat Tottenham ini sebenarnya kalau dari data memang ya cukup baik lah, dalam arti kata dari data ya bagus, ya, karena kalian tahu 4 kali main 3 kali menang, tapi skornya tipis semua, ya. Lawan Watford di kandang menang 1-0, lawan Wolves di kandang Wolves menang 0-1, lalu di kandang City menang 0-1. Jadi golnya 1-1 semua dan clean sheet awalnya di 3 pertandingan itu, ya. Awalnya clean sheet, 3 pertandingan awal tuh clean sheet. Nah, pertandingan keempat dipantai 3-0 lawan Crystal Palace, ya. Sebelum Tottenham ada kartu merah, itu Crystal Palace sudah unggul dulu, ya, 2-0, ya. Jadi tanpa ada kartu merah pun, ya, Crystal Palace sudah unggul 2-0 gitu lawan Tottenham kemarin, ya. Tottenham nggak bisa nyetak gol, ya. Itu memang nggak di pemain-pemain bintangnya nggak main. Saya lihat yang cedera, ya. Sekarang kita lihat dulu Tottenham ini, lihat dulu, ya, Tottenham ini nanti ketahuan yang nggak main siapa. Ini Tottenham ini kalau di Tata Soccerway itu Son nggak main, Bergwijn nggak main, Lucas Moura nggak main, Lo Celso nggak main, Romero back sama Sanchez back nggak main,
Nah ini Tanganga nggak main juga karena kemarin akumulasi kartu lawan Crystal Palace. Dan di kubu Chelsea itu hanya Pulisic yang cedera dan Reece James yang kartu merah. Ya. Nah ini yang saya katakan bahwa Tottenham tanpa pemain bintangnya untuk malam ini. Ya. Kalau Chelsea, saya tidak perlu bahas Chelsea lah untuk pertandingan kali ini. Karena walaupun dia tim tamu ya biasa kan kita bahas tim tamu. Tapi kalau Chelsea saya kira nggak perlu dibahas. Karena apa? Yaitu jumlah golnya banyak, kebobolannya hanya 1. Pelatihnya pun bagus. Ini kita senggol sedikit lah ke permainan dan pemain lah. Chelsea udah di atas kata-kata lah kalau saya kira. Permainannya bagus ya. Saya nonton terus ya, lawan Aston Villa nonton, lawan Liverpool kartu merah Chelsea aja nonton ya. Semua saya nonton lah pertandingan ini. Chelsea rata-rata saya nonton. Indah mainnya. Tottenham yaitu waktu itu nggak ada Harry Kane, itu mengandalkan Son dan Lucas Moura di sayap, Bergwijn ya di sayap. Nah ini dua-duanya nggak main lagi, sama seperti lawan Crystal Palace besok kemarin. Tottenham nggak diperkuat sama pemain itu, hanya Harry Kane. Nah di pertandingan kali ini ya, kalau prediksi data ini ya jelas Chelsea diunggulkan banget lah, sangat diunggulkan ya. Jadi saya bisa bilang Chelsea diunggulkan. Yang pertama memang Chelsea bukan tim abal-abal lah, kita tahu ini tim kuat, mental juara, mantan juara champion kemarin ya. Terus pemainnya, pelatihnya, pemain cadangannya ya perfect lah Chelsea. Kebobolan cuma 1, nyetak 9 gol, kurang apa Chelsea ini. Makanya nggak terlalu banyak bahas lah Chelsea ini. Masa ini Tottenham aja yang kita perlu bahas ya. Tottenham ini hanya ada Harry Kane lagi lah, seperti yang kemarin kita katakan. Hotspur pemain tengahnya mungkin nanti main ya. Jadi kalau saya kira di pertandingan kali ini ya Chelsea sangat diunggulkan, sangat diunggulkan Chelsea. Karena kita tahu ya, walaupun Tottenham bermain di kandang ya, nggak jauh beda yang tadi saya bilang bahwa tingkatan levelnya sama seperti Chelsea. Tapi bagaimanapun di data ini nggak bisa bohong ya. Tottenham ini sebenarnya tetap susah mencetak gol intinya. Memang poinnya sekarang di peringkat ke-7, 3 kali menang, 1 kali kalah. Iya, betul. Ya, tapi kita lihatlah tim-tim yang dikalahin Tottenham sekarang. Udah on fire semua. Justru Tottenham yang sekarang malah jadi menurun. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa banyak mencetak gol. Sumber daya golnya itu kurang. Harry Kane berarti belum mencetak gol. Ya. Nggak tahu kemarin di Eropa nyetak gol nggak, kita lihat dulu. Harry Kane ini belum nyetak gol kalau di Premier League ya, itu belum nyetak gol. Nah pertanyaannya simpel aja, Tottenham ini gimana nanti main ya kan? Bola possession saya kira Chelsea lah menguasai bola possession untuk malam ini, walaupun memang di kandang Tottenham. Karena dari kesimpulan ini aja kalian harusnya bisa mulai tahu ya, kalau saya itu sangat menjunjung atau memberatkan Chelsea menang. Yep. Ya ini saya lagi buka datanya kemarin Tottenham lawan Stade Rennais. Ternyata Bergwijn main di sini. Tapi nggak tahu ya di data yang terbaru cedera, tapi nggak tahu ya Bergwijn ini di sini cedera ya. Oke, ini Lucas Moura juga dimainkan kemarin ya. Harry Kane main. Berarti Harry Kane kemarin juga nggak nyetak gol. Berarti belum nyetak gol sama sekali dan diganti lagi Harry Kane. Ya, diganti di menit 54. Ini menarik ya, pelatihnya lucu ini. Harry Kane diganti nih menit 54 kemarin lawan Stade Rennais. Diganti Emerson, nggak tahu cedera atau gimana saya nggak tahu ya, tapi intinya diganti Harry Kane. Dan Harry Kane belum mencetak 1 gol pun buat Tottenham Hotspur. Bagaimana malam nanti ya. Jadi untuk prediksi kali ini saya lebih mencondongkan langsung saja ke Chelsea. Skornya berapa? Saya kira Chelsea harusnya bisa menang dengan selisih minimal 1 gol. Ya, Tottenham mungkin di kandang bisa mencetak gol itu 1 lah. Kalau sampai mencetak gol 2, oke lah, masih ada harapan. Tapi kalau lebih dari 2, di luar prediksi saya. Ya, tapi saya lebih memberatkan Tottenham hanya bisa mencetak 1 gol tanpa ada insiden penalti atau kartu merah ya. Kalau ada penalti jangan dihitung lah ibaratnya. Tapi kalau untuk dari set play, Tottenham itu paling mencetak maksimal 1 ke kandang Chelsea. Walaupun memang benar di kandang Tottenham mainnya, tapi Chelsea juga pertahanannya bagus. Dan kemarin Chelsea pun itu hanya imbang lawan Liverpool saja, sisanya win ya.
malam nanti apakah bisa mencetak kemenangan lagi? Sangat bisa kalau kita lihat dari pemain-pemainnya Tottenham yang diturunkan nanti yang banyak cedera, lalu Harry Kane belum keluar tajinya ya. Jadi malam nanti sesuai data Chelsea harusnya bisa menang. Itu kemungkinan selisih 1 gol lah minimal dengan Tottenham ya. Kalau misalkan Tottenham memang bisa mencuri gol, saya kira Chelsea bisa menang 1-2. Tapi kalau Tottenham nggak bisa mencetak gol, saya kira Chelsea bisa menang 0-2 ya. Jadi prediksi malam nanti Chelsea sangat diunggulkan untuk menang dengan skor yang kemungkinan tipis jika Tottenham bisa mencetak gol. Tapi kalau nggak bisa mencetak gol Tottenhamnya, Chelsea kemungkinan bisa minimal selisih 2 gol lah lawan Tottenham ya. Sangat kuat sekali Chelsea itu kalau didata ya. Kembali lagi ya, jangan sesumbar, kembali lagi ya, jangan sesumbar dalam arti kata kejadian Manchester City melawan Soton yang seperti saya sudah katakan di awal buat video, itu bisa terjadi di pertandingan kali ini ya. Jadi kalau di luar dari nalar, pertandingan kali ini ya sedikit diragukan juga ya, sedikit saja, tapi bisa terjadi hasil imbang atau mungkin Chelsea kalah, bisa terjadi ya. Tapi kalau sesuai prediksi Chelsea harusnya menang dengan selisih minimal itu 1 gol, dan kalau sesuai data ini prediksi saya yang paling kuat itu Chelsea harusnya menang clean sheet 0-2 sorry. Tapi kalau nggak clean sheet ya 1-2 lah buat Chelsea. Pokoknya Chelsea harusnya bisa masukin 2 gol ya. Tapi kalau sesuai data seperti itu, tapi kalau di ya nggak tahu ya kalau ada pengaturan skor lagi ya, karena saya percaya itu ya. Jadi kalau di luar dari itu ya Chelsea sangat unggul banget lah, minimal tuh menang 1 gol lah selisihnya ya. Jadi di sini pertandingan ini Chelsea sangat diunggulkan menang dengan skor yang mungkin 0-1 atau 0-2 untuk Chelsea. Pahit-pahitnya Tottenham hanya bisa masukin 1. Tapi untuk imbang dan seri saya kira itu di luar dari prediksi ya, tapi itu bisa terjadi kalau kasusnya sama seperti Manchester City melawan Soton ya. Jadi itu aja yang aku mau bagikan kepada kalian untuk Liga Inggris nanti antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea yang mungkin akan disiarkan di Mola TV. Kalian bisa nonton langsung di Mola TV ya. Thank you, see you.